Jamaah rahimahullah. Hari ini kaum muslimin di segenap penjuru bumi merayakan Idul Fitri dengan mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid serta melaksanakan sholat Idul Fitri. Dalam suasana bahagia ini, marilah kita tingkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk perwujudan syukur kita adalah dengan menggunakan seluruh anugerah Allah yang kita terima ini untuk bekal amal soleh dan untuk bekal beribadah kepadanya. Sehingga semakin banyak nikmat yang kita terima, maka harus menjadi semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita yang patut kita tiru dan bisa menjadi muslim yang baik dan benar, menjadi manusia yang selamat baik dunia maupun akhirat. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan berbagai berita tentang korupsi di beberapa instansi. Bahan bakar minyak yang dioplos atau dikurangi kualitasnya, minyak goreng subsidi yang dikurangi timbangan atau ukurannya, emas yang dipalsukan, dan berbagai permasalahan bangsa lainnya. Hal ini membuat kita semakin prihatin terhadap kondisi bangsa Indonesia. Zaman sekarang, setiap informasi dan peristiwa yang terjadi di belahan dunia manapun dalam waktu singkat bisa kita dapatkan melalui media sosial dalam HP kita. Informasi yang positif maupun negatif sangat mudah tampil di hadapan kita hanya dengan sekali sentuh saja. Sering kita temui ujaran perseteruan, kebencian, permusuhan, saling hujat, hoax yang telah menjadi kebiasaan di dunia media sosial. Tanpa dilandasi akhlak mulia, media sosial tersebut bisa mengakibatkan hubungan sosial menjadi lebih keras, sehingga hilang keadaban, hilang pula rasa damai dan ketentraman. Akhirnya, kembali kepada kita, apakah akan melihat dan mengirimkan informasi yang baik ataukah yang buruk? Apakah yang bersifat nasihat ataukah yang maksiat? Apakah informasi yang memberi ketenangan dan kedamaian ataukah informasi yang mengadu domba? Semua itu terpulang kepada kita. Tetapi kita harus yakin bahwa setiap apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun dia akan melihat balasannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 7. "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Jika berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang berbahagia, solusi terhadap berbagai permasalahan bangsa tersebut adalah takwa, dan ini sesuai dengan tujuan perintah puasa, yaitu menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, "La'allakum tattaqun," agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga setelah menjalani ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh ini, kita semua dapat memperoleh predikat takwa. Ada beberapa karakter
orang bertakwa sehingga bisa terhindar dari perilaku buruk dan menyimpang lainnya. Yang pertama adalah muraqabah. Muraqabah adalah sifat seseorang yang merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini juga disebut dengan ihsan. Sebagaimana dalam hadis ketika malaikat Jibril bertanya tentang ihsan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia Allah melihatmu. Tatkala seseorang merasa enggan berbuat taat, maka dia sadar bahwa Allah melihatnya, sehingga dia pun akan kembali untuk segera berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang berhasrat melakukan kemaksiatan, maka dia sadar bahwa Allah melihatnya, sehingga dia pun akan berhenti dari keinginannya itu dan segera kembali kepada jalannya. Selama sebulan menjalani ibadah puasa Ramadan, kita sudah terlatih mengaplikasikan sifat muraqabah ini. Seseorang yang berpuasa walaupun sendirian di dalam rumah tetap tidak makan dan minum meskipun tidak ada orang yang melihatnya, karena dia yakin bahwa Allah Maha mengetahui. Tentunya apabila sifat muraqabah ini diterapkan dalam semua aktivitas kita, maka insya Allah tidak akan terjadi praktek-praktek korupsi, curang, dan kemaksiatan lainnya. Demikianlah, muraqabah merupakan hal penting yang sangat membantu seseorang untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Muaz bin Jabal dengan sabdanya, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Marilah kita bertakwa kepada Allah setiap waktu dan setiap tempat. Ketahuilah bahwasanya Allah selalu mengawasi setiap gerakan kita. Barang siapa telah memiliki sifat ini, sungguh sangat membantu dirinya dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah muhasabah. Muhasabah adalah melakukan introspeksi diri tentang kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. Dengan bermuhasabah, ini akan membantu untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dirinya mampu mengetahui bentuk ketaatan dan kemaksiatan. Jika melakukan ketaatan akan diteruskan, dan apabila melakukan kemaksiatan maka dia akan berhenti dan meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Idul Fitri harus kita jadikan sebagai momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai utama kehidupan, nilai-nilai akhlak mulia, menghidupkan kembali kasih sayang, saling menghormati sesama dan persatuan, dengan senantiasa menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan berbangsa. Maka sesungguhnya kita telah menampilkan cara berislam yang mencerahkan dan memajukan. Bahwa akhlak mulia adalah citra diri setiap muslim, karena sesungguhnya akhlak mulia tidak bisa dipisahkan dengan keimanan dan ketakwaan.
Ketika setiap muslim di negeri ini telah menerapkan karakter mulia sebagai perwujudan iman dan takwa, niscaya Allah akan memberikan anugerahnya kepada bangsa kita sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, apabila penduduk suatu negeri benar-benar beriman dan bertakwa, niscaya aku bukakan padanya barokah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara di bumi para nabi negeri Palestina, saudara-saudara kita sedang menghadapi perjuangan berat melawan penjajah Zionis Israel. Banyak dari mereka yang syahid, baik yang tua, muda, wanita maupun anak-anak dan balita. Berikut ini beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk membantu saudara muslim kita di Palestina. Yang pertama, kita menyumbangkan harta yang kita miliki. Kita dapat menyalurkan bantuan melalui lembaga-lembaga yang kredibel dan terpercaya. Yang kedua, mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Doa adalah senjata paling ampuh. Kita harus selalu mendoakan kebaikan bagi mereka. Yang ketiga, menyebarkan informasi tentang kondisi di Palestina dan ajakan untuk membantu mereka. Kita dapat melakukannya melalui media sosial, ceramah, atau tulisan-tulisan lainnya. Keempat, memboikot produk-produk Israel. Ini adalah cara kita untuk menekan Israel secara ekonomi agar mereka tidak sewenang-wenang menzalimi rakyat Palestina. Akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberi hidayah sehingga di dalam menghadapi hidup yang semakin sulit ini kita tetap menjalani dengan benar. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kita berdoa agar saudara-saudara kita di Palestina dan berbagai belahan dunia yang kondisinya memprihatinkan lainnya diberi kesabaran dan keringanan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar saudara-saudara kita yang sedang sakit atau mendapatkan cobaan berat diberi kesabaran dan ketabahan serta segera dibebaskan dari masalahnya. Kita berdoa agar para pemimpin bangsa dan seluruh warga bangsa diberi petunjuk sehingga selalu menjaga tanah air dan bangsa dengan takwa dan nilai-nilai utama, menjadi bangsa yang bermartabat, berkeadilan, makmur dan sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين
wajma' kalimatal muslimin 'alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina kama allafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan.